Bingung dengan cara memilah sampah? Resolusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim C22071 dengan PET Machine Learning Front-End. Dengan saya Nadia Zahra Rahmadani. Saya Adrian Juwansa Hasan. Saya Siti Yulianingsih. Dan saya Respati Bagus Asmoro. Kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul TRACE, Klasifikasi dan Deteksi Jenis Sampah. Proyek ini mengusung tema solusi terkait kesehatan dan kesejahteraan lingkungan. Adapun pembahasan dari presentasi kali ini, yang pertama ada project summary, kedua ada solution, selanjutnya project scope, analisis SWOT, rencana dan realisasi project, research, demo time, dan juga conclusion. Latar belakang dari proyek ini adalah Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang cenderung bertambah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 275,70 juta jiwa pada tahun 2022, yang mana jumlah tersebut naik 1,13% dari tahun sebelumnya. Dengan meningkatnya jumlah penduduk serta perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan permasalahan baru, salah satunya dalam hal produksi sampah. Tidak dapat dipungkiri dan dihindari, sampah akan terus ada selama kegiatan atau aktivitas kehidupan terus berjalan. Sebagian orang beranggapan bahwa sampah merupakan hasil limbah masyarakat yang sudah tidak terpakai lagi. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola dan memilah sampah membuat tumpukan sampah berserakan, padahal sampah yang dipilah dapat memudahkan pengelolaan sampah untuk didaur ulang. Lalu, bagaimana cara agar masyarakat sadar akan pentingnya pengelolaan dan memilah sampah? Berdasarkan permasalahan tersebut, kami memberikan solusi berupa sebuah aplikasi website dengan nama Trash, yaitu sistem klasifikasi untuk dapat mengedukasi pemilahan sampah organik dan anorganik. Pada proyek ini terdiri dari 3 cakupan utama, yaitu yang pertama, adanya fitur deteksi. Pada fitur ini, pengguna dapat mendeteksi sampah dengan menginputkan gambar melalui kamera yang tersedia pada device masing-masing atau mengunggahnya dari galeri. Fitur ini akan mendeteksi jenis sampah tersebut, apakah sampah organik atau anorganik. Dari hasil deteksi juga terdapat edukasi bagi pendeteksi mengenai pemanfaatan sampah. Edukasi lainnya juga dapat ditemui pada fitur artikel yang berisi informasi memilah jenis-jenis sampah sampai dengan pengelolaannya. Fitur selanjutnya itu adanya fitur informasi bank sampah, yang mana pengguna akan mendapatkan informasi bank sampah berdasarkan kategori yang disediakan, yakni kawasan Jabodetabek. Dengan adanya fitur ini, dapat memudahkan pengguna dalam menyetorkan hasil dari pemilahan sampah. Kami menganalisa website kami ke dalam sebuah bisnis dengan metode analisis SWOT. Komponen pertama yaitu strength. Website kami mempunyai beberapa fitur yaitu deteksi jenis sampah, edukasi mengapa pilihan jenis sampah itu penting, serta informasi bank sampah seputar Jabodetabek. Komponen kedua, weakness. Informasi seputar bank sampah belum menyeluruh ke seluruh kota, hanya seputar Jabodetabek. Komponen ketiga, opportunity. Sistem kami belum mengandung iklan. Komponen keempat, threats, adanya aplikasi baru yang serupa. Realisasi dan pengerjaan proyek. Pengerjaan website ini berjalan selaras dengan project schedule yang kami buat pada project plan. Minggu pertama, persiapan. Kami membuat alur program, mempersiapkan dataset yang akan digunakan, membuat sebuah wireframe, dan membuat repository pada Git. Pada minggu kedua, pembuatan aplikasi. Kami membuat prototipe aplikasi, membuat dan melatih model pada machine learning, dan juga membuat website serta membuat fitur deteksi artikel dan informasi yang akan digunakan. Pada minggu ketiga, kami berada di implementasi dan evaluasi. Kami melakukan deploy model machine learning ke dalam website, testing fungsionalitas dan responsivitas pada website, dan juga melakukan evaluasi. Pada minggu keempat, pembuatan dokumen teknis. Kami melakukan laporan, melakukan deploy website ke dalam sebuah hosting, dan juga melakukan project brief, serta dokumentasi pada demo. Lalu resource. Di sini kita menggunakan Python, menggunakan bahasa pemrograman Python untuk machine learning-nya dan JavaScript untuk front-end-nya. Lalu tools yang digunakan, satu ada Figma, dua ada GitHub,
3 ada Visual Studio Code dan juga Google Colab. Lalu untuk library-nya kita di sini menggunakan TensorFlow, Keras, NumPy, Pandas, CV2 dan juga Matplotlib. Untuk dataset sendiri kita ambil dari kaggle.com yang bernama West Dataset. Di sini kita akan mendemokan website kita. Oke, ini merupakan tampilan awal ketika user masuk website tersebut, website kita. Di sini terdapat navbar, lalu terdapat landing page, lalu di sini terdapat tentang kami yang berisikan informasi mengenai apa itu trace, lalu ada anggota dari kami, lalu ada fitur deteksi. Nah, fitur deteksi ini di sini terdapat 2 button, yaitu input gambar atau galeri, lalu buka kamera atau di mana kita akan menyalakan webcam. Nah, lalu kita akan mencontohkan langsung. Di sini kita akan mencoba inputkan gambar pisang. Nah, lalu di sini akan muncul pop-up di mana informasi pertama yaitu adalah apa gambar yang kita input. Di sini kita menginput gambar pisang. Lalu kedua di sini akan memberitahu sampah ini berjenis apa. Di sini pisang berjenis organik. Mesin mengklasifikasi bahwa sampah pisang ini adalah sampah berjenis organik. Nah, lalu selanjutnya di sini berisikan informasi mengenai sampah organik, seperti sampah organik itu apa, lalu sampah organik itu terdiri dari jenis apa aja, lalu data-data mengenai sampah organik, dan juga lalu untuk paragraf terakhir pemanfaatan sampah organik. Oke, lalu kita akan mencontohkan untuk buka kamera. Di sini kita akan menyalakan webcam, lalu kita akan memilih objek apa yang ingin kita deteksi. Di sini saya ingin memilih objek kaleng. Lalu kita akan ambil foto dan sampah dan mesin sudah memprediksi bahwa sampah ini adalah berjenis anorganik. Lalu selanjutnya di sini ada informasi mengenai sampah organik tersebut, seperti sampah organik ini apa, jenis dan bentuk dari sampah anorganik ini. Lalu ada data-data mengenai sampah anorganik, dan juga sampah organik ini bisa diapain sih gitu. Di sini ada mengenai informasinya gitu. Lalu selanjutnya ada fitur artikel. Nah, fitur artikel ini berisikan informasi di mana user akan mendapatkan informasi mengenai tentang sampah gitu. Nah, tentang bagaimana pengolahan sampah, tentang bagaimana pemilahan sampah, kenapa sih kita harus memilah sampah gitu. Lalu untuk selanjutnya ada bank sampah terdekat. Untuk bank sampah terdekat di sini untuk saat ini masih hanya di Jabodetabek. Jadi user akan bisa memilih bank sampah mana sih yang terdekat dari daerahnya. Misalkan di Depok, lalu akan muncul rekomendasinya. Lalu ketika ini diklik akan langsung menuju ke Google Map dari bank sampah tersebut. Gitu. Oke. Lalu setelah itu selanjutnya yaitu ada footer. Untuk di bagian akhir. Baik, selanjutnya berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan dengan terciptanya platform Trace ini, semoga dapat dijadikan sebagai layanan deteksi jenis sampah organik dan non-organik bagi masyarakat yang dapat membantu untuk memilah sampah secara tepat. Keseluruhan implementasi ini tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar dapat mewujudkan lingkungan yang bersih, dan juga terintegrasinya pemanfaatan teknologi dalam penggunaan deteksi yang tersedia pada platform Trace ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.